Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pedihnya siksa neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang durhaka kepadanya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu Quran surat Al-Hijr ayat 43 yang artinya sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat akhir yang dijanjikan untuk mereka semua. Maka Rasulullah SAW pun menangis terseduh-seduh hingga membuat para sahabat ikut menangis juga. Padahal waktu itu para sahabat belum tahu sama sekali ayat apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Rasulullah. Sebab tidak ada seorang pun dari mereka saat itu bisa menanyakan kepada Rasul. Ketika itu para sahabat tahu bahwasanya Rasulullah sangat bahagia bila bertemu Fatimah radhiyallahu anha. Karenanya berangkatlah Abdurrahman bin Auf ke rumah Fatimah untuk menjemputnya. Pada riwayat lain disebutkan bahwa yang berangkat adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sesampainya di rumah Fatimah, Abdurrahman langsung mengucapkan salam. Assalamualaikum wahai putri Rasulullah, ucapnya. Waalaikumsalam, sahut Fatimah radhiyallahu anha. Siapa engkau? Tanya Fatimah dari dalam rumah. Aku Abdurrahman bin Auf, jawabnya. Wahai Ibnu Auf, ada perlu apakah engkau kemari? Abdurrahman menjawab, aku tadi meninggalkan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis dan bersedih setelah menerima wahyu dari Jibril. Sementara kami hingga kini juga belum tahu apa yang telah diturunkan oleh Jibril kepada beliau. Fatimah berkata, baiklah kalau begitu, kembalilah terlebih dahulu. Aku akan berganti pakaian lalu segera menyusul Rasulullah SAW. Semoga beliau nanti berkenan memberitahukan kepadaku tentang apa yang baru saja diturunkan kepadanya. Fatimah pun kemudian mengenakan sebuah baju kurung yang sudah usang. Bahkan ada 12 tempat di baju itu yang ditambal dengan pelepah dan daun kurma. Ketika Fatimah keluar dari rumahnya, Umar bin Khattab melihatnya. Ia merasa iba dengan kondisi Fatimah dan bajunya yang penuh tambalan itu. Seraya mengelus-ngelus kepalanya sendiri, dan Umar pun berujar, sesungguhnya memperhatinkan betapa sedihnya putri Nabi Muhammad SAW itu. Di luar sana, biasanya putri-putri Kaisar dan Kisra mengenakan baju yang terbuat dari sutra halus dan benang emas. Sementara putri Rasulullah hanya mengenakan baju kurung usang yang ditambal pelepah dan daun kurma pada 12 bagian. Kemudian ketika bertemu Rasulullah, Fatimah pun berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak melihat betapa herannya Umar dengan baju yang kukenakan ini? Demi Zat yang telah mengutusmu dengan kemuliaan, sesungguhnya aku dan Ali sejak 5 tahun lalu tidak pernah punya alas tidur selain sehelai kulit domba yang kami gunakan untuk menggembala unta setiap siang dan kami jadikan alas tidur pada waktu malam. Adapun bantal kami hanya terbuat dari kulit biasa yang berisikan pelepah kurma. Seraya memandang ke arah Umar, Nabi berkata, wahai Umar, biarkanlah putriku seperti ini. Semoga ia segera melewati keadaannya ini. Setelah itu Fatimah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, ada apa gerangan yang telah membuatmu menangis? Nabi Muhammad SAW pun menjawab, bagaimana mungkin aku tidak menangis, sementara baru saja Jibril menyampaikan wahyu kepadaku. Sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat akhir yang dijanjikan untuk mereka semua. Quran surat Al-Hijr ayat 43. Maka Fatimah pun bertanya lagi, wahai Rasulullah, seperti apakah pintu neraka itu?
Rasulullah SAW menjawab, "Wahai Fatimah, sesungguhnya pintu neraka yang paling ringan setara dengan 70.000 gunung api. Dan pada setiap gunung tersebut terdapat 70.000 lembah api. Lalu pada tiap-tiap lembah terdapat 70 juta sumber api yang masing-masing berisi 1.000.000 kota. Kemudian pada setiap kota tersebut terdapat 70 juta istana api yang di dalamnya terdapat 1.000.000 rumah dari api. Lalu pada tiap-tiap rumah itu terdapat 70 juta ruangan api yang berisi 70 juta peti api. Dan pada setiap api terdapat 70 juta jenis siksaan yang berbeda satu sama lain." Mendengar penjelasan itu, Fatimah tak kuasa menahan rasa sedih dan cemasnya. Maka ia berkata, "Betapa malangnya orang yang masuk ke dalam neraka jahanam." Umar juga mendengar penjelasan tadi, maka ia pun berkata, "Alangkah tenangnya diriku seandainya aku tercipta menjadi seekor domba saja. Kemudian aku disembelih dan dagingku dimakan, maka tidak ada tanggung jawab untukku di akhirat kelak." Kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mendekat dan berkata, "Seandainya aku tercipta menjadi seekor burung yang hidup di hutan, aku bisa makan buah-buahan tanpa adanya hisab nanti di hari kiamat." Lalu Sayyidina Ali pun berkata, "Alangkah indahnya seandainya aku tidak pernah dilahirkan oleh ibuku, atau sekiranya aku mati sejak bayi saja, maka aku tidak pernah mendengar tentang isi neraka jahanam ini." Maka banyak dari para sahabat pun yang menangis setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW mengenai tentang isi neraka jahanam. Maka dari kisah ini, sahabat-sahabatku, marilah sama-sama kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita dapat terhindar dari neraka yang siksanya begitu berat, sampai Rasulullah SAW pun menangis tidak henti-hentinya. Maka dari itu, marilah kita perbaiki keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah, agar senantiasa Allah mau mengampuni dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab.